Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Cabuli anak teman, lelaki tua dibekuk polisi. Pelajar membawa senjata tajam, terancam dipenjara, kepala sekolahnya lepas tangan. Buayan Kaliang, permainan tradisional yang masih digemari hingga sekarang. Anggota Reskrim Polres Mentawai mendatangi rumah tersangka di Desa Saurainuk, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menangkap D yang telah mencabuli anak di bawah umur. Tersangka tak bisa kabur karena kepalanya masih diperban akibat dianiaya keluarga korban yang geram dengan perbuatan lelaki tua tersebut. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan dari orang tua korban. Aksi bejat tersangka dilakukan beberapa hari lalu. Saat itu tersangka datang ke rumah korban untuk menemui ayahnya. Namun sang ayah sedang di kebun dan di rumah itu hanya ada korban seorang diri. Saat itulah pelaku membekap korban, memaksanya masuk ke rumah dan mencabulinya. Korban yang baru berusia 7 tahun tak bisa berbuat banyak. Ayah dan ibu korban mendatangi pelaku untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Pelaku mengaku khilaf dan minta maaf. Tapi keluarga korban tak menerima begitu saja. Pelaku dianiaya dan kemudian dilaporkan ke polisi. Ya, pelaku dengan inisial BB sudah bisa kita tangkap dan sekarang kita amankan di Mapolres Kepulauan Mentawai. Kemudian berkaitan dengan persangkaan pasal, kita sangkakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, di mana sanksi pidananya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Selain dihukum secara adat, tersangka juga dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Warga Muaro Panjalinan, Tabing, Koto Tanga, pinggiran Kota Padang digegerkan oleh penemuan sesosok mayat wanita yang mengambang di tengah sungai di kawasan banjir kanal Muaro Panjalinan. Awalnya, warga sekitar melihat ada benda yang mengapung di tengah aliran sungai. Namun ternyata benda yang sebelumnya diduga bungkusan kain yang dihanyutkan banjir. Ternyata sesosok manusia. Temuan tersebut dilaporkan ke Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang. Tim SAR dan polisi dari Polsek Koto Tanga ikut menyaksikan warga mengevakuasi mayat dari sungai. Hasil pemeriksaan sementara, mayat perempuan itu diperkirakan berumur 40 tahun. Polisi tak menemukan bekas luka. Saat ditemukan, mayat wanita itu masih berpakaian lengkap dan mengenakan hijab. Tapi petugas tak menemukan identitasnya. Kondisi sesudah kita sampai di sana sudah dipastikan oleh pihak DKI bahwasanya korbannya sudah dalam keadaan meninggal dunia. Evakuasi langsung ke Rumah Sakit Bayangkara. Setelah kita evakuasi masukkan kantong mayat, kita geser ke Rumah Sakit Bayangkara. Mayat wanita Malang itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk diotopsi. Alfi melaporkan dari Padang. Dua rumah semi permanen yang berada di Jalan Cokro Aminoto, Padang Selatan, ludes terbakar. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang mengerahkan 5 mobil dan 20 petugas pemadam kebakaran ke lokasi. Namun pemadaman tak bisa dilakukan secara optimal.
Pasalnya, rumah yang terbakar berada di jalan yang sempit, sehingga mobil pemadam kebakaran tak bisa mendekat ke lokasi. Tak hanya itu, petugas PLN juga terlambat datang ke lokasi untuk memutus aliran listrik. Api baru saja dipadamkan setelah petugas melakukan pemadaman selama 1 jam. Namun seluruh bangunan rumah semi permanen ini telah habis dilalap api. Begitu juga barang-barang yang ada di dalamnya. Tak banyak yang bisa diselamatkan pemilik rumah. Menurut informasi api ini masih belum kita pastikan, masih dalam penyelidikan pihak kepolisian lah untuk asal api. Polisi masih menyelidiki peristiwa kebakaran ini dan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran itu. Tidak ada korban jiwa serta nilai kerugian yang ditimbulkan juga masih dihitung. Alfi melaporkan dari Padang. Kegembiraan terpancar di wajah pekerja kebun terong di Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Limakoto Timur, Padang Pariaman. Betapa tidak, tanaman terong mereka seluas 2 hektar telah matang dan siap untuk dipanen. Yang menarik, kebun terong ini memanfaatkan lahan tidur perbukitan terkena dampak gempa tahun 2009. Kebun terong ini digarap Om Rizal, warga setempat, mantan sopir Metro Mini. Ini adalah panen perdana sejak ditanam 1,5 bulan yang lalu. Hasilnya sekitar 125 juta rupiah. Ketenaran kebun terong ini sampai ke telinga warga Padang Pariaman dan sekitarnya. Terbukti hampir setiap hari ada saja pengunjung yang datang untuk melihat-lihat dan menikmati wisata kebun. Termasuk para pelajar yang datang berwisata sekaligus belajar langsung tentang cara menanam terong. Kalau saya pribadi, karena saya pelajar, yaitu untuk belajar. Apalagi saya tertarik dengan hal perkebunan lah ya. Jadi di sini tuh saya bisa belajar bagaimana cara memanen dan juga mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan dalam perawatan, salah satunya perawatan buah terong. Kesuksesan Om Rizal membawa berkah bagi warga sekitar karena mereka bisa bekerja. Om Rizal sendiri mempekerjakan 8 warga Gunung Padang Alai untuk merawat kebunnya. Jumlah pekerja bertambah saat musim panen. Udah berapa lama kerja sini? Udah 2 bulan. Kerjanya apa nih? Kerjanya ini ngambil terong. Senang ya? Ya senang kali lah Pak. Kenapa nih? Karena kita dikasih per hari 80 sama Pak Wali kan. Dapat membantu suami di rumah. Jadi dalam seminggu itu 3 kali panen. Sampai sekarang itu lebih kurang 25 ton. Penghasilannya 25 kali 5. Berarti 125 juta lebih kurang. Selayaknya, apa yang dilakukan Om Rizal juga bisa ditiru oleh masyarakat lainnya karena masih banyak lahan tidur di Padang Pariaman yang belum diolah secara maksimal. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.